Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai tafsir surat Al-Asr, membebaskan diri dari kerugian. Pada kehidupan dunia yang fana ini, tidak ada seorang pun yang menginginkan dirinya merugi. Akan tetapi, kebanyakan manusia lalai dari hal-hal yang dapat mengantarkannya menuju keberuntungan dan menjauhkannya dari kerugian, serta memberikan kebahagiaan yang hakiki dan menghilangkan kesedihan dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kerugian yang dialami oleh Bani Adam, kecuali bagi mereka yang bersungguh-sungguh menggapai, mengamalkan, dan mempertahankan hal-hal tersebut agar terus menyelimuti serta mensifati dirinya sampai ajal menjemputnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati supaya mentaati kebenaran dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr merupakan sebuah surat dalam Al-Quran yang banyak dihafal oleh kaum muslimin karena mudah dihafal dan pendek. Tetapi sayangnya, sangat sedikit di antara kaum muslimin yang dapat memahaminya. Padahal meskipun surat ini pendek, akan tetapi memiliki kandungan yang makna yang sangat dalam. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Tafsir Ibnu Katsir 8499. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, maksud perkataan Imam Syafi'i adalah surat ini telah cukup bagi manusia untuk mendorong mereka agar memegang teguh agama Allah dengan beriman, beramal soleh, berdakwah kepada Allah, dan bersabar atas itu semua. Beliau tidak bermaksud bahwa manusia cukup merenungkan surat ini tanpa mengamalkan seluruh syariat. Karena seorang yang berakal apabila mendengar atau membaca surat ini, maka ia pasti akan berusaha untuk membebaskan dirinya dari kerugian dengan cara menghias diri dengan 4 kriteria yang tersebutkan dalam surat itu, yaitu beriman, beramal soleh, saling menasehati agar menegakkan kebenaran, berdakwah, dan saling menasehati agar bersabar. Iman yang dilandasi dengan ilmu. Dalam surat Al-Asr, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian yang dimaksud dalam ayat ini bisa bersifat mutlak. Artinya, seseorang merugi di dunia dan juga di akhirat, tidak mendapatkan kenikmatan dan berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Bisa jadi ia hanya mengalami kerugian dari satu sisi saja. Oleh karena itu, dalam surat ini Allah mengeneralisir bahwa kerugian pasti akan dialami oleh manusia, kecuali mereka yang memiliki 4 kriteria dalam surat tersebut. Kriteria yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Dan keimanan ini tidak akan terwujud tanpa ilmu. Karena keimanan merupakan cabang dari ilmu.
dan keimanan tersebut tidak akan sempurna jika tanpa ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Seseorang muslim wajib atau fardu ain untuk mempelajari setiap ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mukallaf dalam berbagai permasalahan agamanya, seperti prinsip keimanan dan syariat Islam. Ilmu tentang hal wajib dia jauhi, berupa hal-hal yang diharamkan, apa yang dibutuhkan dalam muamalah dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dengan sanad sahih. Imam Ahmad rahimahullah berkata, seorang wajib menuntut ilmu yang bisa membuat dirinya mampu menegakkan agama. Al-Furu 1/525. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari berbagai hal keagamaan yang wajib dia lakukan. Misalnya yang berkaitan dengan akidah, dengan ibadah, dan dengan muamalah. Semua itu tidak lain dikarenakan seseorang pada dasarnya tidak mengetahui hakikat keimanan, sehingga ia perlu meniti tangga ilmu untuk mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi biman nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Quran surat Asy-Syura ayat 52. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam tafsirnya berkata, orang-orang yang beriman dikecualikan Allah dari kerugian. Mereka menjadi orang-orang yang beruntung dan tidak tergolong orang-orang yang merugi. Yang dimaksud beriman di sini adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta beriman kepada apa yang didatangkan kepada Rasulullah berupa petunjuk dan agama yang hak, agama Islam. Serta perlu diperhatikan bahwa iman kepada Allah tidak hanya sekedar ucapan semata, angan-angan yang terlintas semata, atau apa yang terbetik di dalam hati seseorang. Akan tetapi yang dimaksud dengan iman adalah pengakuan di dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Syekh Utsaimin dalam kitab Majmu' Fatawa berkata, iman menurut Ahlus Sunnah adalah pengakuan di dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Maka seseorang yang beriman kepada Allah apabila meyakini di dalam hatinya hal-hal yang berkaitan dengan Allah, kemudian mengucapkannya dengan lisan dan mengamalkannya dengan anggota badan sesuai dengan tuntunan-tuntunan bagi hamba yang mengaku mengucapkan iman tersebut. Serta perlu kita perhatikan bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Ismaili di dalam kitabnya Itiqad Aimati Ahlil Hadis
mengatakan bahwa iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Barang siapa yang melakukan ketaatan, niscaya akan bertambah imannya. Semoga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, yang berlandaskan pada ilmu yang hak, berpijak dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman Ahlul Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk menambah iman kita dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Mengamalkan ilmu. Seseorang tidaklah dikatakan menuntut ilmu kecuali jika dia berniat bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu tersebut. Maksudnya adalah seseorang dapat mengubah ilmu yang telah dipelajarinya tersebut menjadi suatu perilaku yang nyata dan tercermin dalam pemikiran dan amalnya. Oleh karena itu, betapa indahnya perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah. Seseorang yang berilmu akan tetap menjadi orang bodoh sampai dia dapat mengamalkan ilmunya. Apabila dia mengamalkannya, barulah dia menjadi seorang alim. Dikutip dari Huzul Al-Ma'mul. Perkataan ini mengandung makna yang sangat dalam. Karena apabila seseorang memiliki ilmu akan tetapi tidak mau mengamalkannya, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang bodoh. Karena tidak ada perbedaan antara dia dan orang yang bodoh, sebab ia tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang berilmu tapi tidak beramal tergolong dalam kategori yang berada dalam kerugian. Karena bisa jadi ilmu itu malah akan berbalik menggugatnya. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba tidak akan beranjak dari tempatnya pada hari kiamat nanti hingga dia ditanya tentang ilmunya. Apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu tersebut. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 537 dengan sanad sahih. Berdakwah kepada Allah. Marilah kita menyebarkan kebaikan karena Allah. Saling menasehati karena Allah. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tugas para rasul dan merupakan jalan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Quran surat Yusuf ayat 108. Janganlah Anda bertanya mengenai keutamaan berdakwah ke jalan Allah. Simak firman Allah Ta'ala berikut. Dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin.
Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Quran Surat Al-Fussilat ayat 33. Demi Allah, sungguh jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantara dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2783. Oleh karena itu, dengan merenungi firman Allah dan sabda Nabi di atas, marilah seseorang ketika telah mengetahui kebenaran, hendaklah dia berusaha menyelamatkan para saudaranya dengan mengajak mereka untuk memahami dan melaksanakan agama Allah dengan benar. Sangat disayangkan jika di sana terdapat sekelompok orang yang telah mengetahui Islam yang benar, namun mereka hanya sibuk dengan urusan pribadi masing-masing dan duduk manis tanpa sedikit pun memikirkan kewajiban dakwah yang besar ini, kewajiban saling nasihat menasehati. Pada hakikatnya, orang yang lalai akan kewajiban berdakwah atau menasehati masih berada dalam kerugian, meskipun ia termasuk orang yang berilmu dan mengamalkannya. Ia masih berada dalam kerugian dikarenakan ia hanya mementingkan kebaikan untuk dirinya sendiri atau egois, dan tidak mau memikirkan bagaimana cara untuk mengentaskan umat dari jurang kebodohan terhadap agamanya. Ia tidak mau memikirkan bagaimana cara agar orang lain bisa memahami dan melaksanakan ajaran Islam yang benar seperti dirinya. Sehingga orang-orang yang tidak peduli akan dakwah adalah orang yang tidak mampu mengambil pelajaran dari sabda Rasulullah SAW. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga ia senang apabila saudaranya memperoleh sesuatu yang juga ia senangi. Hadis riwayat Bukhari nomor 13. Jika Anda merasa senang dengan hidayah yang Allah berikan berupa kenikmatan mengenal Islam yang benar, maka salah satu ciri kesempurnaan Islam yang Anda miliki adalah Anda berpartisipasi aktif dalam kegiatan dakwah, seberapapun kecilnya sumbangsi yang Anda berikan. Saling menasihati supaya mentaati kebenaran, yaitu bersabar di dalam dakwah. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi berkata, maksudnya adalah dengan meyakini suatu kebenaran, mendakwahkannya dan mengamalkannya. Dan yang demikian itu bisa terwujud dengan mengikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang baik. Menasihati orang lain merupakan ibadah yang banyak keutamaannya. Akan tetapi hal ini sangat membutuhkan keikhlasan, membutuhkan ilmu, membutuhkan kelemah lembutan dan kesabaran. Karena berdakwah dengan menunjukkan jalan keselamatan dan kebenaran memiliki banyak rintangan. Walaupun demikian, tidak akan terasa sulit dan berat bagi orang yang berdakwah di jalan Allah sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Hasan Al-Basri telah membaca ayat yang mulia tersebut, yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan bahwa seorang da'i itu adalah kekasih Allah, wali Allah, manusia pilihan Allah, dan penduduk bumi yang paling dicintai Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengabarkan tentang keutamaan orang yang berdakwah dengan menunjukkan kebenaran. Beliau bersabda, yang artinya,
Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Dan orang yang mengorbankan dirinya untuk menasehati atau berdakwah dengan ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti metode Rasulullah SAW dalam berdakwah, merupakan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikuti jejak Rasulullah SAW. Karena beliau sangat gigih mendakwakan agama yang hak ini, agama kebenaran. Sebagaimana firman Allah tadi dalam Quran surat Yusuf ayat 108. Kriteria yang keempat adalah bersabar atas gangguan yang dihadapi ketika menyeru ke jalan Allah Ta'ala. Seorang da'i atau seseorang yang menasehati dalam kebenaran atau yang menyerukan kepada jalan Allah mesti menemui rintangan dalam perjalanan saling menasehati atau dakwah yang dia lakukan. Hal ini dikarenakan para dai menyeru manusia untuk mengekang diri dari hawa nafsu atau syahwat, kesenangan dan adat istiadat masyarakat yang masih menyelisihi syariat. Husulul Ma'mul halaman 20. Syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi mengatakan dalam tafsirnya, maksudnya menasihati sebagian mereka dengan sebagian yang lain dengan kebenaran, supaya kebenaran itu diyakini dengan hati, disampaikan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan, serta saling menasihati dengan metapi kesabaran. Sampai salah satu di antara mereka meninggal, sedangkan ia meyakini suatu kebenaran, mengucapkannya, dan mengamalkan apa yang datang dari kebenaran itu. Saudaraku, kesabaran merupakan perkara yang sangat penting. Kita semua membutuhkannya agar dapat mengharungi kehidupan dunia yang tidak lepas dari ujian ini. Semoga Allah menjaga jiwa kita untuk selalu tetap istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i yang akan menjadi cahaya, yang akan menjadi pelita hati kita untuk semua penduduk bumi, baik di dunia dan di akhirat nanti. Serta semoga Allah senantiasa memberikan keistimewaan atau kita selalu istiqomah untuk beramal dalam kebaikan, serta memberikan keteguhan dalam menasehatinya. Akhirnya hanya kepada Allah lah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah ya Rabb, penuhilah hati kami dengan kesabaran, agar dapat mengarungi ujian dan rintangan dalam mendakwakan, dalam menasehati kebenaran sesuai dengan kemampuan kami. Marilah kita bersama-sama memperhatikan hal-hal yang bisa melepaskan diri kita dari kerugian di dunia dan di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asyr, bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita mulia tersebut, karena para ulama dalam menempuh jalan ilmu, amal dan dakwah, mereka bersabar dan bersungguh-sungguh di atas itu semua. Menuntut ilmu syar'i memiliki kenikmatan tersendiri yang dapat membuat orang lupa dari kenikmatan dunia. Wahai saudaraku, sekalian perhatikanlah perjalanan hidup ulama-ulama terdahulu yang rela menanggung penderitaan untuk meraih ilmu. Syekh Muhammad bin Thohir Al-Maqdisi berkata, saya pernah mengalami kencing berdarah 2 kali ketika belajar hadis. Sekali di Baghdad dan sekali di Makkah. Itu karena saya berjalan tanpa alas kaki di bawah terik matahari yang menyengat, sehingga saya mengalami kencing berdarah tersebut, dan saya tidak pernah naik kendaraan ketika belajar hadis kecuali sekali saja, sedangkan saya membawa 10 kitab di atas pundak. Inilah di antara keadaan ulama yang terdahulu yang sangat teguh dan sangat gigih dalam menempuh jalan kemuliaan dengan menuntut ilmu. Semoga Allah menjadikan kita orang yang dapat mengambil ibrah dari jeripaya ulama-ulama salaf, ulama terdahulu di dalam menuntut ilmu dan mewariskan kegigihannya pada jiwa kita semua.
Inilah sekelumit perjalanan hidup yang bersemangat dalam menempuh jalan ilmu, amal dan dakwah, serta bersabar di atasnya, sehingga menjauhkan mereka dari kerugian dan membawa menuju kemuliaan di dunia dan akhirat. Hendaklah seorang dai mengingat firman Allah Ta'ala sebagai pelipur lara ketika mereka berjumpa dengan rintangan. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad kudzibat rusulan min qablika fasbiru 'ala ma kudzibu wa'udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul tersebut. Quran surat Al-An'am ayat 34. Seseorang dai wajib bersabar dalam berdakwah dan tidak menghentikan dakwanya. Dia harus bersabar atas segala penghalang dakwahnya dan bersabar terhadap gangguan yang ia temui. Allah Ta'ala menyebutkan wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang artinya di dalam Quran surat Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Pada tafsir surat Al-Asyr ini, Syekh Abdurrahman Asy-Syadi rahimahullah berkata, maka dengan dua hal, yang pertama ilmu dan amal, manusia dapat menyempurnakan dirinya sendiri. Sedangkan dengan dua hal yang terakhir, berdakwah dan bersabar, manusia dapat menyempurnakan orang lain. Dan dengan menyempurnakan keempat kriteria tersebut, manusia dapat selamat dari kerugian dan mendapatkan keuntungan yang besar. Taisir Karimir Rahman halaman 934. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menyempurnakan keempat hal ini, sehingga kita dapat memperoleh keuntungan yang besar di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat kelak. Amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.